Oke, dalam konten kali ini kita akan membahas sebuah fenomena di mana klub-klub Arab itu lagi gencar-gencarnya untuk merekrut pemain-pemain sepak bola dunia yang terkenal untuk bermain di Arab Saudi kayak gitu. Oke, tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan bagi kalian yang suka silahkan di like, bagi kalian yang tidak suka boleh komen, tapi yang penting satu, komenlah sesuai dengan bahwasanya kita mempunyai jati diri, bahwasanya kita adalah bangsa yang beradab. Oke. Yang pertama aku ingin bahas terlebih dahulu kayak gini. Semenjak Muhammad bin Salman melalui perusahaannya yang artinya kasarnya adalah BUMN-nya Arab Saudi mengakuisisi Newcastle dengan biaya 300 juta pounds, kurang lebih 5, sekian triliun, yang kemudian dia menjadi pemilik sah Newcastle setelah hampir 2 tahun di freeze, dibekukan oleh Liga Inggris karena bermasalah dengan hak siar, yang mana di Arab Saudi disinyalir memiliki sebuah hal yang bisa membajak terkait dengan TV rights yang ada. Makanya para pemilik TV rights atau hak siar itu protes kalau Arab Saudi itu memiliki sebuah klub di Inggris yang mana nanti akan merugikan para pemegang hak siar kayak gitu. Oke. Nah, setelah itu bisa kita lihat Newcastle itu musim ini belum begitu banyak atau belum mendatangkan pemain-pemain bintang seperti PSG gitu, yang awalnya langsung gencar menggait pemain-pemain bintang kayak gitu. Namun perlahan tapi pasti Newcastle akan ke arah sana karena mereka memiliki keuangan yang sehat gitu, karena ditunjang oleh BUMN negara, dan juga kekayaannya tuh 10 kali lipat dari Sheikh Mansur, pemilik Manchester City, yang mana dia adalah pemilik klub terkaya. Nah, Muhammad bin Salman ini 10 kali lebih kaya lagi dari Sheikh Mansur secara yang dilaporkan ya. Kalau yang nggak dilaporkan kita nggak tahu. Kita membahas yang tentang yang dilaporkan saja begitu. Nah, setelah itu gitu loh, banyak klub atau banyak orang-orang dari Arab sana ingin menunjukkan bahwasanya mereka itu memiliki uang banyak, memiliki pengaruh besar, yang mereka ingin menguasai dunia melalui sepak bola gitu. Ya, memang bukan tanpa alasan gitu. Memang mereka adalah salah satu negara yang sejahtera lagi gitu. Walaupun memang sejahteranya negara pasti akan ada tetap orang miskin ya, 1-2 orangnya pasti ada kayak gitu. Cuman kalau kita bicara secara overall gitu, yang mana mereka merupakan negara pengekspor minyak gitu, yang artinya kalau minyak itu mereka tidak ekspor ya, negara-negara lain itu akan kelimpungan kayak gitu, karena ketergantungan negara-negara Eropa dan negara-negara lain itu kepada produksi minyak dari Arab kayak gitu. Nah, maka dari itu, karena hasil dari minyak mereka begitu melimpah, maka timbullah orang kaya baru maupun orang-orang kaya yang lama, yang mana mereka masuklah ke dalam dunia olahraga sebagai pemilik klub gitu loh, yang mana ya kayak misalkan Al Nassr gitu kan, pemiliknya juga orang dekat kerajaan gitu loh. Ini Al Ittihad juga orang-orang dekat kerajaan, yang artinya masih kecipratan lah petrodolar itu gitu. Petrodolar nanti uang yang berasal dari hasil minyak itu tersebut gitu. Nah, setelah Al Nassr memanfaatkan ketidakharmonisan antara Ronaldo dengan MU ataupun Ronaldo dengan Erik ten Hag, maka dari itu Al Nassr memanfaatkanlah kedatangan ketidakharmonisan itu untuk mendatangkan seorang Cristiano Ronaldo yang digaji selangit, yang artinya dalam kontrak 2 tahun dia bisa mendapatkan kurang lebih 3 triliun di Arab Saudi kayak gitu ya. Walaupun secara budaya itu pasti berbeda, karena Ronaldo sama pacarnya si Georgina juga belum menikah, yang mana di Arab orang itu tidak boleh tinggal serumah kalau belum muhrim gitu secara hukumnya, karena mereka memakai hukum Islam kayak gitu.
Tapi walaupun begitu, Ronaldo tetap ke sana dan diperbolehkan kayak gitu. Bahkan bisa dibilang pada saat hari jadinya Arab Saudi, Ronaldo itu ikut diundang untuk merayakan hari jadinya kayak gitu. Nah, maka dari itu disitulah mulai bahwasanya image Liga Arab ini mulai naik lah kayak gitu. Mulai naik karena adanya seorang Cristiano Ronaldo kayak gitu. Nah, dengan datangnya Cristiano Ronaldo ke Liga Arab membuka mata dunia kepada Liga Arab Saudi tersebut, karena bagaimana mungkin seorang Cristiano Ronaldo sang mega bintang mau bermain di liga yang kalau Liga Asia memang liga mereka salah satu liga yang kompetitif lah. Cuman kalau kita bicara secara overall, secara liga-liga top dunia memang masih di bawah kayak gitu. Membuka dunia kenapa Ronaldo itu mau datang ke Al Nassr ataupun Liga Arab Saudi. Ya tidak lain tidak bukan, yang pertama sudah pasti adalah gara-gara uang gitu loh. Nah, itu gara-gara uang ini juga lah yang membuat para pemain-pemain top dunia lainnya yang merasa karir sepak bolanya itu sudah di ujung kayak gitu, merasa ingin mau pindah ke Liga Arab Saudi agar mencari uang sebanyak-banyaknya sebelum pensiun. Nah, yang terbaru itu adalah Karim Benzema. Wah, haji gitu, yang mana menurutku Karim Benzema itu sebenarnya masih bisa aja dia bermain di Liga top Eropa at least 2-3 tahun terakhir, karena dia juga masih 33-34 musim ini gitu. Artinya sampai umur 36-37 dia masih bisa berada dalam kondisi top performa dia, karena dia bukan tipe pemain yang ngandelin otot, tapi tipe pemain yang ngandelin otak, yang pandai memposisikan diri di antara garis pertahanan lawan, yang artinya tidak begitu ingin melakukan kontak fisik, lebih kepada mengandalkan kerjasama tim untuk membongkar lawan kayak gitu. Nah, karena sudah datangnya Ronaldo dan Benzema ke Real Madrid, ke Liga Arab Saudi, yang mana Ronaldo itu ke Al Nassr, yang mana si Benzema itu ke Al Ittihad, yang mana dikabarkan dia akan mendapatkan kontrak kurang lebih 3 tahun, yang mana dalam 3 tahun itu dia akan mendapatkan kurang lebih 4-5 triliun. Nah, pertanyaannya, manusia normal mana yang tidak tergoda dengan uang sebanyak itu kayak gitu? Mau di klub Eropa mana kalian bisa ngedapetin duit sebanyak itu? Tidak akan pernah kayak gitu. Terlebih lagi memang itu harus dilakukan oleh Saudi, karena memang mereka itu tidak memiliki daya tarik lain selain juga uang gitu loh. Nah, bahkan kabar terbaru kayak gitu, bahkan banyak pemain yang diisukan akan ke sana, seperti misalkan yang terbaru dari kabar Fabrizio Romano mengatakan bahwasanya N'Golo Kante itu sudah mendapatkan penawaran dari klub si Benzema sekarang, Al Ittihad ya gitu, yang mana dikabarkan akan mendapatkan gaji kurang lebih hampir sama lah dengan Benzema kayak gitu. Nah, N'Golo Kante juga menurutku ya, bahkan umur dia 30, mungkin dia 5 tahun lagi masih bisa bermain. N'Golo Kante juga kan bukan tipe-tipe pemain yang ngandelin fisik, ngandelin otot, tapi lebih banyak ngandelin otak kayak gitu. Apalagi dia bisa bermain di banyak posisi kayak gitu. Bahkan di zamannya Lampard dan Mauricio Sarri, Tuchel, dia sempat ditempatkan di attacking midfield, bukan hanya sebagai box to box atau DM. Karena memang sebenarnya posisi favorit dia, ya aku yakin dan terbaik untuk dia adalah DM ataupun box to box kayak gitu, karena daya jelajahnya yang tinggi gitu. Bahkan kabar terbaru juga mengatakan bahwasanya si Son Heung-min itu juga ditawari oleh klub Arab, tapi tidak disebutkan klub Arab mana yang ingin merebut Son Heung-min. Son Heung-min juga ya kalau main di Liga Arab pasti menurutku sukses juga, pasti sukses. Tergantung di tim mana juga mereka akan dia akan bermain kayak gitu. Bahkan kabar terbaru juga lagi ada yang mengabarkan De Gea itu akan jika Manchester United tidak segera memperpanjang kontraknya, maka ada klub Arab lain yang bersedia untuk mengambil dia gitu loh. Apakah itu akan worth it? Ya bagiku David De Gea tetap menjadi one of the best goalkeeper kayak gitu. Cuman secara defensive goalkeeper, tapi cuman offensive goalkeeper yang artinya yang bisa membangun penyerangan, De Gea masih dipertanyakan skillnya untuk membangun serangan, karena banyak momen di mana De Gea itu sering melakukan kesalahan tidak perlu kayak gitu ketika membangun serangan yang menyebabkan timnya itu bisa menjadi kebobolan kayak gitu. Nah,
pertanyaannya kan sekarang, apakah bisa membangun sepak bola itu berdasarkan duit? Ya, kalau untuk jangka pendek mungkin iya. Kalau untuk jangka panjang, I don't think so kayak gitu. Karena namanya duit, ya pasti ada habisnya kayak gitu. Nggak mungkin nggak ada habisnya. Apalagi sumber dana dari Arab Saudi itu adalah pasti minyaknya kayak gitu. Nah, minyak ini kan sumber daya alam yang artinya bisa habis gitu ya. Bukan sumber daya yang tidak akan habis sampai akhir zaman. Pasti akan ada habisnya kayak gitu. Kapan itu habisnya? Ya aku nggak tahu kapan. Mungkin 5 sampai 100 tahun lagi mungkin akan habis itu isi minyaknya kayak gitu. Nah, maka dari itu apakah ini sehat untuk persepak bolaan? Menurutku nggak sehat kayak gitu. Karena apa? Karena kalau pemain itu sudah datang hanya untuk uang dan bukan untuk bermain sepak bola, akan menimbulkan sebuah kecemburuan sosial yang mana ya kali pemain-pemain yang dibayar mahal ini tidak dilakukan secara istimewa kayak gitu ya. Pasti pemain-pemain lokal yang sudah senior di situ, yang lahir besar di situ, bermain di situ, pasti merasa loh, dia baru datang ke sini kok udah seperti diperlakukan seperti raja, sedangkan aku yang lahir besar di sini diperlakukan biasa-biasa aja. Kecemburuan itu akan ada kayak gitu, yang artinya akan tidak sehat secara persaingan kayak gitu. Belum lagi kalau misalkan ini terus-menerus dilakukan dan banyak pemain yang datang ke situ, maka akan banyak pemain-pemain lokal Arab Saudi yang kehilangan tempat kayak gitu. Misalkan Benzema datang ke Al Ittihad kayak gitu. Nah, pasti ada satu striker Arab Saudi yang tidak bisa bermain karena kedatangan seorang Karim Benzema. Iya kali pelatih lebih memilih pemain Arab daripada Karim Benzema. Sejelek-jeleknya Karim Benzema pasti akan dimainkan kayak gitu, karena secara kualitas, secara pengalaman, secara karir, the whole of his karir kayak gitu ya, pasti Benzema di atas mereka semua kayak gitu loh. Maka dari itu kalau aku bilang nggak akan sehat untuk sepak bola gitu. Yang kedua, kenapa aku bilang nggak sehat juga? Yang kedua adalah kalau misalkan pemain-pemain yang dibeli ini tidak perform, mereka akan dihina, mereka akan dicaci, mereka akan dimaki, yang mana akan menimbulkan sebuah habit baru bagi masyarakat, kebiasaan untuk menghina, mencaci dan memaki kayak gitu. Ya kali pemain harga 2 triliun yang digaji hampir 2 triliun tidak menunjukkan performa yang luar biasa, pasti akan dicaci maki. Bahkan Ronaldo terkabar terbaru mengatakan bahwasanya pemilik Al Nassr mengatakan sempat menyesal membeli Ronaldo karena Ronaldo tidak bisa mempersembahkan apa-apa di musim ini, karena mereka gagal di Super Cup Arab Saudi, mereka gagal di Liga Arab Saudi dan lain sebagainya. Sementara mereka sudah mendatangkan seorang Cristiano Ronaldo. Nah, ini kan sebuah contoh bahwa ketika ingin membangun sepak bola nggak bisa dengan cara instan seperti itu. Mungkin bisa, tapi tidak akan pernah selalu tepat sasaran kayak gitu loh. Nah, jadi kalau menurutku gitu loh. Dan kalau sebenarnya nggak masalah, pemain-pemain yang datang ke situ juga kan bukan pemain-pemain kayak Mbappe, kayak Haaland, kan bukan pemain-pemain yang sedang di peak performa dia yang mau datang ke Arab Saudi kayak gitu. Karena pemain-pemain tujuan utamanya itu, apalagi masih muda, tujuan utamanya pasti mengejar title Liga Champions gitu. Mereka ya kalau udah usia 35, 36, 35 ke atas lah sampai 40 ya, pasti cari duit aja karena sudah berada di ujung karir mereka. Which is mereka harus cari duit sebanyak-banyaknya agar bisa pensiun dengan tenang kayak gitu. Nah, fenomena banyaknya pemain-pemain top Eropa yang sudah berada di ujung karirnya itu mau datang ke Liga Arab Saudi, ya, seperti yang sudah aku jelaskan di awal tadi, karena memang duit. Sekarang pertanyaannya kan, dari manakah sumber uang dari orang-orang Arab Saudi, pengusaha-pengusaha Arab Saudi itu dari mana sih hasil uangnya, atau negara itu dari mana sih hasil uangnya kayak gitu, sehingga mereka berani menggelontorkan uang demi satu pemain agar ya untuk mungkin lebih kepada 70% mengangkat gengsi Arab Saudi dan gengsi klub ataupun gengsi ownernya kayak gitu, daripada mementingkan sepak bolanya. Menurutku sumber penghasilan utama mereka Arab Saudi ya pasti adalah minyak kayak gitu. Arab Saudi itu punya perusahaan paling berharga di dunia, yaitu namanya Saudi Aramco gitu loh. Saudi Aramco ini adalah sebuah perusahaan, ini kalian boleh
boleh koreksi kalau aku salah. Saudi Aramco ini milik negara, artinya kayak BUMN kayak gitu. BUMN-nya kalau di Indonesia adalah sebuah perusahaan BUMN milik negara yang mengelola minyak, mengelola kilang minyak terbesar di, ya at least di Arab Saudi gitu, yang mana penghasilnya bermiliar-miliar dolar per tahunnya kayak gitu, yang artinya dari situ saja mereka itu bisa menghidupi negaranya gitu loh, belum lagi sumber penghasilan lain. Apa itu? Nah, Arab Saudi itu kan terkenal dengan negara Islam kayak gitu. Mereka sadar bahwasanya sumber daya alam mereka itu tidak akan bisa bertahan sampai akhir zaman. Maka dari itu mereka mengubah haluan negaranya dari negara penyedia jasa. Apa itu? Mereka sadar bahwasanya ada satu yang pasti akan tetap ada sampai akhir zaman, sampai kiamat, yaitu apa? Yaitu adalah tamu-tamu Tuhan, yaitu tamu-tamu Allah yang datang ke Mekah untuk ibadah haji. Nah, ibadah haji ini kan akan tetap ada sampai akhir zaman kayak gitu. Ya kecuali kayak kemarin yang Covid ya. Setelah itu kan lanjut lagi, artinya penghasilan dari situ mereka akan mengambil untung dari tamu-tamu Allah inilah kasarnya, karena memang mereka menyediakan fasilitas yang bintang 5, menyediakan pelayanan yang bagus ketika para jemaah-jemaah ini pergi ke Arab Saudi. Jadi mereka ambil untung dari situ. Itulah pandainya Arab Saudi. Mereka sadar bahwasanya kilang minyak mereka tidak akan pernah ada sampai akhir zaman, pasti akan ada habisnya. Tapi tamu-tamu Allah, orang-orang yang ingin berhaji itu pasti akan tetap ada sampai akhir zaman. Maka dari itulah sumber penghasilan mereka yang lain itu adalah dari pengelolaan biaya haji itu, gitu loh. Nah, yang ketiga, kalau aku melihat Arab Saudi ingin melebarkan sayapnya lagi kepada investasi, yang artinya mereka ingin investasi ke sepak bola. Yang pertama sudah di Newcastle, mungkin di kemudian hari mereka akan beli klub lain, mungkin di Spanyol, mungkin di Perancis, mungkin di Jerman dan lain sebagainya, mungkin kayak gitu. Jadi mereka juga sadar bahwasanya kalau hanya mengandalkan tamu-tamu Allah ini saja dalam tanda petik, mereka juga tidak akan bisa survive. Maka dari itu mereka berinvestasilah di sebuah olahraga paling terkenal di dunia, yaitu sepak bola gitu. Jadi bagi kalian yang fans ini yang menyatakan bahwa kan mereka awalnya menyatakan mereka tidak akan ambil untung, malah mereka akan perbaiki. Gak mungkin gitu loh. Di suatu hari nanti kalau memang ada harga cocok yang masuk, mereka akan jual, mereka juga akan ambil dividen, mereka akan juga ambil untung gitu. Karena apa? Mereka keluarkan uang, tentu uang itu mereka ingin ambil, mereka ingin kembalikan lagi. Bohong kalau mereka bilang mereka itu tidak ingin mengambil keuntungan. Karena apa? Pebisnis itu Tuhannya cuma satu gitu loh, yaitu adalah uang dan keuntungan kayak gitu ya. Dia di atas Tuhan yang Maha Esa, ya Allah Subhanahu wa taala, di luar itu gitu loh teman. Kalau bagi pebisnis selagi di dunia ini Tuhan mereka cuma satu, yaitu uang kayak gitu. Jadi bohong aja kalau mereka bilang mereka tidak ingin ambil dividen kayak gitu. Dan masih banyak negara-negara lain lagi di Timur Tengah yang belum menancapkan kukunya di sepak bola Eropa. Kayak misal Kuwait, kayak misal Oman, itu kan belum menancapkan kukunya. Mungkin mereka belum memiliki tim riset yang cukup bagus untuk menancapkan kuku mereka di sepak bola Eropa. Menurutku di kemudian hari akan banyak lagi negara-negara Timur Tengah yang akan mungkin membeli klub-klub Inggris. Mungkin the big six-nya Inggris itu akan dimiliki orang-orang Arab semua gitu. Kayak Oman, kayak Kuwait mungkin akan beli Arsenal, atau Tottenham akan dibeli Oman, akan dibeli Jordan dan lain sebagainya. Jadi ya memang masyarakat Asia khususnya Timur Tengah ini kan egonya gede gitu loh. Artinya gengsinya itu tinggi. Mereka ingin menunjukkan bahwasanya mereka tidak ingin kalah dengan negara-negara Arab lainnya, karena sumber penghasilan mereka itu sama kayak gitu, adalah dari minyak, yang mana minyak di Oman, di Kuwait, di mana di Jordan juga dan lain sebagainya tidak kalah dengan minyak yang ada di Arab Saudi, karena mereka punya masa lalu yang kelam. Mereka adalah di zaman dulu kalau kita belajar sejarah, mereka adalah sebuah tempat yang tandus, yang tidak, bahkan pohon tidak bisa tumbuh kasarnya, bahkan air saja susah didapat. Maka dari itu di awal abad ke-20 ditemukanlah sebuah sumber minyak di bawah tanah Arab itu kayak gitu. Yang artinya mereka ya kasarnya kan mereka orang kaya baru lah. Kalau orang kaya baru itu kan
identik dengan ingin pamer, karena mereka merasa mereka dulu miskin, mereka tidak memiliki apa-apa. Jadi ketika mereka punya duit, mereka ingin membelanjakan duit-duitnya agar dapat pengakuan dari dunia luar bahwasanya mereka adalah orang yang tidak bisa diremehkan seperti masa lalu mereka gitu. Oke, itu dulu pendapatku terkait dengan fenomena klub Arab yang banyak membeli klub-klub Inggris kayak gitu, atau membeli pemain untuk menaikkan pamor negaranya kayak gitu ya. Kalian boleh sepakat, boleh tidak, tapi tetap komen yang beradab karena kita adalah bangsa yang memiliki adab kayak gitu. Oke, terima kasih dan ciao.